selamat pagi kalian semua. Kemarin kalian sudah mengerjakan tugas dari saya tentang menyebutkan atau menganalisa suku-suku yang ada di Indonesia. Kalian sudah mengetahui beberapa suku yang ada di Indonesia, berarti kalian sudah secara sat mengenal apa yang ada di Indonesia. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, suku Dani, suku Minangkabau, ada suku Batak, banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, suku-suku tersebut juga memiliki karakteristik yang sangat berbeda-beda, mempunyai sebuah kebudayaan yang berbeda-beda, kebiasaan yang berbeda-beda, bahkan logat atau cara ngomongnya pun berbeda-beda. Para kata ketika kalian bicara seperti contohnya itu di suku Dani ketika meninggal, mereka ada ritual untuk memotong jari agar menghormati mereka yang sudah meninggal. Apakah itu bisa diterapkan di suku-suku lain? Jelas tidak, karena beda dari kebiasaan maupun budaya maupun adat istiadat dari mereka. Coba Anda bayangkan ketika apa yang dilakukan oleh suku Dani itu juga pasti akan beda jauh atau bahkan akan ditolak oleh orang-orang yang memiliki keturunan dari suku Jawa. Kenapa bisa ditolak? Bisa Anda bayangkan suku Jawa zaman dulu itu mempunyai prinsip banyak anak banyak rezeki. Nah, coba Anda bayangkan kalau seumpama satu keluarga itu terdiri dari 10 orang, ketika kebudayaan atau adat istiadat yang dilakukan oleh suku Dani itu diterapkan oleh suku Jawa, bisa jadi semua jari yang ada di tangan dari salah satu suku Jawa itu semua tidak ada ketika seluruh anggota keluarganya tidak ada atau meninggal. Nah, sebagai contoh lagi, suku Toraja. Suku Toraja itu dalam penguburan atau istilahnya memiliki tradisi, itu ada yang ditaruh di dalam gua atau disemayamkan dalam gua-gua yang menurut mereka itu menjadi tempat suci. Ada juga yang dimasukkan ke salah satu komplek tempat yang memang khusus pemakaman seperti makam tersebut. Tetapi mereka juga ada kebudayaan namanya manene. Coba Anda bayangkan, manene itu adalah pemulihan kembali mayat keluarga yang sudah meninggal, dibersihkan kembali, diganti bajunya, diarak-arak keliling desa. Coba Anda bayangkan ketika kita bicara itu dalam suku Jawa. Anda bisa membayangkan ketika suku Jawa itu menerapkan tradisi seperti itu, bisa satu kampung itu lari terbirit-birit karena melihat sosok mayat yang diajak keliling kampungnya. Maka dari itu, perbedaan suku dan perbedaan kebudayaan itu menjadi ciri khas yang sangat unik di Indonesia, memiliki keberagaman dan menjadi sebuah harta karun yang sangat luar biasa sekali bagi Indonesia dalam melestarikan tradisi suku-suku yang ada di Indonesia. Maka dari itu menjadi sebuah kekayaan yang luar biasa sekali. Dalam konteks ini kita patut berbangga karena kita memiliki beragam kebudayaan, kebiasaan yang berbeda-beda tetapi mempunyai makna yang sangat luar biasa sekali. Keberagaman suku di Indonesia itu tidak terlepas dari keberagaman bangsa Indonesia sendiri, diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri baik dalam aspek sosial maupun budaya. Itu menjadikan Indonesia menjadi negara yang kaya akan kebudayaan dan menjadi pusat dari peradaban di masa lampau maupun di masa sekarang. Apakah kita patut berbangga? Kita memiliki perbedaan suku? Ya, jelas kita patut berbangga. Karena dengan perbedaan suku, perbedaan kebiasaan, budaya, kita banyak dikenal oleh masyarakat di luar negeri sana. Berikutnya adalah suku-suku yang ada di Indonesia. Maka ini adalah salah satu contoh atau beberapa contoh suku-suku yang ada di Indonesia. Beberapa suku bangsa yang di Indonesia berdasarkan asal daerah tempat tinggal, antara lain di Pulau Sumatera ada suku Aceh, Gayo, Walas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Pulau Jawa tersendiri terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, maupun suku Samin. Sedangkan di Kalimantan ada suku Dayak, di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar, dan Toraja yang saya sebutkan tadi. Kawasan Maluku terdapat suku Ambon, Sangir Talaut, Ternate, sedangkan di kawasan Bali dan Nusa Tenggara antara lain ada suku Bali, suku Lombok, Bima, dan Timur. Sedangkan di Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani. Sebenarnya di Papua itu banyak sekali suku, tetapi yang sangat menonjol ada suku Asmat dan suku Dani. Ini hanya sebagian yang ada di Indonesia atau di beberapa wilayah yang tersebar dalam pulau-pulau besar. Yang perlu kalian ketahui di Sumatera, tepatnya di Aceh,
sangat ada sebuah berita yang menjadi viral, itu ada suku Aceh asli, percampuran antara Aceh dan Melayu, itu menjadi salah satu suku asli yang dia tubuhnya kerdil. Itu muncul di media sosial ketika ada para penggiat motor trail itu melakukan jelajah alam, dia bertemu dengan salah satu suku kerdil tersebut. Akan tetapi konon katanya suku tersebut sudah punah, tetapi pada kenyataannya malah ada yang menemukan suku tersebut. Suku tersebut konon katanya sebagai leluhurnya suku Aceh. Bisa dibuktikan dengan beberapa sumber sejarah. Kalau kalian pengen melihat sukunya seperti apa, bisa kalian langsung cari di YouTube, kalian melihat videonya. Nanti kalian bisa menemukan tentang video yang viral pada tahun-tahun yang lalu ketika ditemukanlah suku yang dikatakan sudah punah. Sedangkan di Pulau Jawa tersendiri itu ada suku yang sangat menurut saya sangat unik sekali, yaitu suku Baduy maupun suku Samin. Suku Baduy itu kalau kemana-mana dia tidak pernah menggunakan sendal. Konon katanya itu menjadi wujud bahwa dia itu menyatu dengan alam. Dan suku Baduy itu terbagi menjadi dua, suku Baduy luar dengan suku Baduy dalam. Nah, suku Baduy dalam itu tidak menerima namanya modernitas atau alat-alat modern. Jika kalian mengunjungi Baduy dalam, kalian tidak diperkenankan untuk membawa HP, alat komunikasi, kamera dan sebagainya. Jika kalian ketahuan, kalian akan kena sanksi adat, karena mereka meyakini bahwa alat-alat tersebut itu akan membuat situasi tidak aman maupun menjadi sangat kacau menurut leluhur mereka. Maka mereka menolak namanya modernitas tentang alat-alat elektronik. Hasil bumi yang menjadi sangat terkenal sekali di suku Baduy itu adalah madu. Madu mereka konon katanya sangat enak sekali. Maka ketika kalian nanti berjalan-jalan di daerah Sunda atau di Jawa Barat, ketika kalian ingin mencari madu, cobalah sekalian cari madu hasil bumi dari suku Baduy. Nah, selanjutnya adalah suku Samin. Suku Samin itu ada di Jawa Tengah. Mereka itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Mereka ketika kalian datang ke sana, mereka wajib menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa pun bahasa Jawa Kromo atau bahasa Jawa halus. Jika kalian menggunakan bahasa Indonesia, menurut mereka itu hal yang tabu karena tidak sesuai dengan keinginan leluhur mereka. Maka ketika kita mendatangi suku Samin asli, mereka pasti akan selalu menggunakan bahasa Jawa. Ketika kita diajak bahasa Indonesia, jarang sekali ada suku Samin yang mau memahami bahasa Indonesia itu sendiri. Berdasarkan mata pencaharian, kemarin saya juga sudah menjelaskan jika ada di gunung dengan di pantai pasti mata pencahariannya berbeda-beda. Maka secara garis besar dijelaskan seperti ini. Kita ambil contoh masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari pertanian. Oleh karena itu akan berkembang kehidupan sosial budaya masyarakat bertani atau petani. Sementara itu di daerah pantai akan mempengaruhi masyarakat yang ada di sana. Untuk itu di daerah pesisir pantai biasanya banyak dari mereka itu bermata pencaharian atau memiliki pekerjaan sebagai nelayan, dan berkembanglah kehidupan sosial masyarakat nelayan. Dan jarang sekali kan orang yang pantai itu menjadi orang petani kentang, seumpama tidak akan pernah bisa tumbuh dan bisa hidup pohon kentang atau tumbuhan kentang di daerah pesisir pantai. Bahkan di pegunungan tidak mungkin akan ada orang yang menjadi seorang nelayan. Maka dari itu mata pencaharian itu juga tergantung dari wilayahnya masing-masing. Topik selanjutnya adalah keberagaman. Keberagaman suku, bangsa, dan budaya tidak mengalami terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini akan terwujud apabila sikap toleran yang kita miliki oleh setiap warga negara. Mereka harus menyadari bahwa keberagaman suku, bangsa, dan budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan. Maka dari itu ketika kita bicara beda suku, bicara beda ras, bicara beda tempat, kita wajib harus menghargai. Karena setiap suku, ras, agama, ataupun golongan tertentu itu memiliki ciri khas tersendiri-tersendiri. Maka kita patut bersyukur bahwa kita hidup di Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan yang menjadikan kita lebih tangguh, lebih kaya akan sebuah nilai-nilai kebudayaan yang luhur. Topik selanjutnya adalah keberagaman agama dan kepercayaan. Di tempat kita ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Yang pertama adalah Hindu dan Buddha, yang ketiga adalah Islam, yang keempat Katolik, yang kelima Kristen, dan yang terakhir ada Konghucu. 6 agama ini adalah 6 agama resmi yang bisa kita anut selain agama-agama yang ada di dunia ini. Maka
kita patut bersyukur. Karena apa? Ketika ada acara keagamaan atau hari besar Hindu maupun Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, kita berasa memiliki sebuah kekayaan yang sangat melimpah terhadap kepercayaan. Oke, saya rasa pembelajaran hari ini cukup. Silakan kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di GC, perhatikan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai kalian keluyuran kemana-mana, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kalian selalu diberkati dan diberikan kesehatan. Tuhan memberkati kalian semua. Viva Republik Indonesia.